Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Salawat Pitaloka dengan NPM 1212020018 dari Prodi Akuntansi Reguler. Di sini saya akan mengulas atau mengulang lagi tentang materi statistik parametrik uji ANOVA. ANOVA, uji ANOVA atau Analysis of Variance merupakan pengujian dengan menganalisis variance. Apabila pada uji T jumlah sampel yang digunakan adalah 1 atau maksimal 2 sampel, maka pada uji ANOVA sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. Uji ANOVA terbagi menjadi 2, teman-teman, yaitu ada one way ANOVA atau ANOVA satu arah, dan ada two way ANOVA atau ANOVA dua arah. Uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA yaitu jenis uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari 2 variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Sedangkan uji ANOVA dua arah atau two-way ANOVA yaitu jenis uji statistik parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari 2 grup sampel. Berbeda dengan uji one-way ANOVA yang analisanya hanya berlangsung satu arah yaitu antar perlakuan, maka pada uji two-way ANOVA, arah analisisnya berlangsung dua arah yaitu antar perlakuan dan antar kelompok. Di sini ada contoh kasus one-way ANOVA. Mahasiswa FKIRC Angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu variabel value-nya yang pertama kelompok pasien 1 yaitu pasien peminum obat merek X, dan yang kedua ada kelompok pasien 2 yaitu pasien peminum obat merek Y, dan ketiga yaitu kelompok pasien 3 dengan pasien peminum obat merek Y. Kita langsung ke SPSS aja untuk praktik. Nah, ini udah kita buka SPSS-nya, lalu kita buka data. Cara buka datanya sama seperti sebelum-sebelumnya. Di sini kita ubah Excel. Lalu kita data uji ANOVA satu arah. Lalu open. Nah, karena tab-nya berubah. Nah, di sini udah keluar datanya. Ubah desimalnya lagi menjadi 0. Ini. Lalu selanjutnya kita ke analyze, compare means, dan one way ANOVA. Seperti ini, lalu di sini ada depend list dan faktor. Untuk ini ada option. Tunggu. Di sini ada tekanan darah dan kelompok pasien. Untuk tekanan darah kita pindah ke depend list, dan untuk kelompok pasien di sini kita pindah ke faktor. Lalu kita ke option. Lalu checklist deskriptif dan homogeneity of variance spans. Lalu continue. Lalu ke post-hoc. Kita klik post-hoc, lalu kita checklist UK dan Bonferroni. Lalu continue. Lalu OK.
Bentar, kita ubah dulu share-nya. Ini ya teman-teman. Di sini ada data deskriptif yang dimana kelompok 1 dengan jumlah data 7 dengan nilai rata-ratanya 125,00 dan standar deviasinya 10,801. Lalu kelompok yang kedua datanya ada 7 dan nilai rata-ratanya adalah 125,00 dan standar deviasinya ada 12,583. Dan kelompok ketiga datanya ada 7, lalu rata-ratanya ada 152,14 dan standar deviasinya ada 15,507. Lalu selanjutnya di sini kita lihat ada test of homogeneity of variance. Kita lihat signifikannya di sini ada 0,708, yang dimana 0,708 ini lebih dari 0,05. Kita lihat hipotesisnya. Di sini jika signifikannya lebih dari 0,05 berarti H0 diterima dan HA ditolak, yaitu rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah sama. Itu kalau kita kembali lagi, lalu selanjutnya di sini ada ANOVA. Kita lihat signifikannya di sini ada 0,001 yang berarti lebih dari 0,05, yang berarti adalah H0 diterima dan HA ditolak. Selanjutnya di bawah sini kita ada post hoc test, ada tabel multiple comparisons. Di sini kita lihat untuk kelompok 1 dan kelompok 2, mean difference-nya itu 0,000, yang berarti adalah tidak ada perbedaan di antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Sedangkan kita lihat kelompok 1 dengan di kelompok 3, di sini mean difference-nya minus 27,143, yang berarti antara kelompok pasien 1 dan kelompok pasien yang 3 itu ada perbedaan. Karena mean difference-nya di sini adalah minus. Itu cara bacanya untuk multiple comparisons. Selanjutnya, ini ada homogeneous subset. Di sini seperti pengelompokan aja sih teman-teman. Untuk kelompok pasien yang 1 dengan data 7, itu masuk ke grup 1, dan kelompok pasien 2 dengan data 7 masuk ke grup 1 juga. Karena di sini kan mereka nilainya sama ya. Lalu kelompok pasien yang ketiga dengan data 7, dia masuk ke grup yang kedua. Lalu selanjutnya balik lagi ke untuk ke two-way ANOVA. Di sini two-way ANOVA nggak ada contoh kasusnya teman-teman, jadi kita langsung ke SPSS-nya aja. Ya teman-teman. Kita buka yang selanjutnya ya. Jadi kita nggak pakai data yang ini. Kita buka data yang selanjutnya. Bukanya, cara bukanya tetap sama. Di sini saya nggak pakai data tipe Excel, jadi pakai tipe S. Jadi kita nggak ngubah untuk tipenya. Di sini ada data latihan tuh ya, ANOVA, kita klik lalu open. Nah, ubah tab seperti ini teman-teman. Di sini ada gender,
pendidikan dan ujian. Yang selanjutnya, kita klik analis lagi, lalu ke general, linear model, lalu univariate. Lalu di sini ada dependent variable, fixed factor, random factor, covariate, dan WLS weight. Di sini kita dependent variabelnya, kita masukin ujian untuk dependent variable. Lalu di sini ada faktor, kita masukin pendidikan dan gender. Masukin faktor. Selanjutnya di sini ada plots, kita klik plots. Di sini ada horizontal, separate lines, dan separate plots. Di horizontal ini kita masukin gender. Selanjutnya separate lines kita masukkan pendidikan. Lalu jangan lupa di add dan continue. Selanjutnya kita ke post hoc. Di sini ada post hoc teman-teman, jadi kita klik. Lalu kita ke post hoc test 4. Di sini kita pindahin pendidikannya saja. Lalu kita checklist untuk ke Bonferroni dan Tukey. Jangan lupa di continue. Selanjutnya yang terakhir ada option. Option. Lalu kita checklist deskriptif, statistik, dan homogeneity test. Lalu continue. Dan oke. Coba dulu teksnya karena berubah. Ini teman-teman. Di sini ada between subject factor, di mana pendidikan satu yaitu SMP dengan jumlah datanya ada 8, lalu pendidikan kedua yaitu SMA dengan jumlah datanya 20, dan pendidikan yang ketiga yaitu S1 dengan jumlah data 12. Lalu di sini ada gender yang satu ini laki-laki dengan jumlah datanya 18, dan gender yang dua ini adalah perempuan dengan jumlah data 22. Lalu kita ke deskriptif statistik. Di mana di sini ada pendidikan SMP dengan gender laki-laki yaitu rata-ratanya adalah 32,43 serta standar deviasinya 11,646 dan jumlah datanya ada 7. Lalu pendidikan SMP dengan gender perempuan ada rata-ratanya 68,00 dengan jumlah datanya 1. Itu ya, dengan seterusnya cara bacanya seperti itu. Lalu SMA dengan gender laki-laki rata-ratanya 46,60, standar deviasinya 11,082 dan jumlah datanya ada 5. Lalu SMA perempuan dengan rata-rata 65,13, standar deviasinya yaitu 8,551 dan jumlah datanya ada 15. Selanjutnya di sini ada Evans Test of Equality of Error Variance. Kita lihat di signifikannya, teman-teman. Signifikannya di sini ada 0,527 yang berarti lebih dari 0,05. Artinya adalah H0 diterima, yaitu variance-nya sama. Jadi H0 diterima dan HA ditolak. Teman-teman. Kita lanjut ke test of between subject F. Di sini kita lihat signifikannya ada 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Jadi modalnya valid ya teman-teman. Kalau kebalikannya misalkan lebih dari 0,05, artinya modalnya tidak valid. Berpengaruh pada nilai ujian. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke
post-hoc test. Post-hoc ini ada pendidikan yang pertama, dan yang kedua ada homogeneous subset. Kita pendidikan dulu, ada tabel multiple comparisons. Di sini sama seperti yang tadi one way ya, kita lihat perbandingannya. Dari pendidikan SMA dengan pendidikan SMP, ini salah ya teman-teman. Oh ini SMP dan yang ini SMA, sorry. Kita lihat di sini mean difference-nya yaitu minus 23,63. Sedangkan perbandingan pendidikan SMP dan S1 yaitu minus 36,88. Yang artinya perbandingan dari pendidikan SMP dan SMA dengan pendidikan SMP dan S1 itu sama-sama memiliki perbedaan antara keduanya. Lalu selanjutnya ada homogeneous subset. Di sini kita lihat di pendidikan SMP dengan data 8, dia masuk ke grup 1 dengan 36,88. Dan di pendidikan SMA dengan data 20, dia masuk ke grup 2 dengan 60,50. Lalu di sini ada pendidikan S1 dengan data 12, dia masuk ke grup yang ketiga dengan 73,75. Sekian penjelasan dari saya tentang one way dan two way. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.